Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajarnya kan? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal cerita tentang volume kubus. Ini adalah materi untuk matematika di kelas 5. Kalian masih ingat rumus ini? Jika bangun ruang yang akan kita hitung adalah balok, maka rumus volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Sedangkan kalau kita ingin mengukur volume dari kubus, kita menggunakan rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, atau rusuk pangkat 3. Kita coba soal berikut ini ya. Nomor 1. Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 95 cm. Berapa cm kubik volume bak penampungan tersebut? Ingat, kalau soal cerita, tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah rusuknya. R sama dengan 95 cm. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya adalah volume bak penampungan air tersebut. Setelah itu, kita masukkan rumusnya. Volume kubus sama dengan R dikali R dikali R. Kita masukkan R-nya, berarti 95 cm dikali 95 cm dikali 95 cm. Volumenya setelah dihitung menjadi 857.375 cm kubik. Jadi, volume bak penampungan tersebut adalah 857.375 cm kubik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Luas salah satu sisi kubus 36 cm persegi. Tentukan volume kubus tersebut. Nah, di sini yang diketahui adalah luas salah satu sisi kubus, yaitu 36 cm persegi. Sedangkan yang ditanya adalah volume kubus. Lalu bagaimana menghitungnya? Yang pertama yang harus kalian ingat adalah sisi kubus itu bentuknya persegi. Di sini diketahui luas sisi perseginya adalah 36 cm persegi. Maka R-nya atau rusuknya sama dengan akar dari luas sisi. Jadi R sama dengan akar dari 36 cm persegi. Diketahui R-nya adalah 6 cm. Lalu, apakah sudah selesai? Belum, karena yang ditanya adalah volume kubusnya. Jadi, kita masukkan R 6 cm ini ke dalam rumus volume kubus. Volume kubus sama dengan R kali R kali R. Kita masukkan ke sini, V atau volume sama dengan 6 cm dikali 6 cm dikali 6 cm. Hasilnya adalah 216 cm kubik. Jadi, volume kubus tersebut adalah 216 cm kubik. Contoh soal nomor 3. Tony mempunyai akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 120 cm. Jika Tony hanya ingin mengisi air setengahnya saja, berapa volume air yang harus dimasukkan ke akuarium tersebut? Kita tulis diketahuinya. Yang diketahui adalah R atau panjang rusuknya, yaitu 120 cm. Lalu yang ditanya adalah volume air yang dimasukkan ke dalam akuarium, tapi hanya diisi setengahnya. Kita hitung seperti biasa, masukkan rumus volume kubus, R kali R kali R. Lalu kita ganti R-nya dengan 120 cm dikali 120 cm dikali 120 cm. Hasilnya adalah 1.728.000 cm kubik. Ini adalah volume air saat semuanya dimasukkan full.
Tetapi di sini yang diminta pada soal adalah Tony hanya ingin mengisinya setengah. Berarti kita hitung setengah dari 1.728.000 cm kubik itu berapa. Setelah dihitung, hasilnya adalah 864.000 cm kubik. Jadi, volume air yang dimasukkan ke akuarium adalah 864.000 cm kubik. Lanjut ke soal nomor 4. Dita membuat kerangka kubus. Panjang kerangka kubus total adalah 120 cm. Berapa volume kubus yang Dita buat? Kita tuliskan diketahuinya adalah panjang kerangka, yaitu 120 cm. Lalu yang ditanya adalah volume kubusnya. Yang perlu kalian ingat adalah rusuk kubus jumlahnya itu ada 12. Jika di soal diketahui panjang kerangka kubus total adalah 120 cm, maka kita harus menghitung panjang satu rusuk kubus tersebut. Caranya adalah 120 cm dibagi 12. Hasilnya 10 cm. 10 cm ini adalah panjang rusuknya. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus volume kubus. Volume kubus sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Kita ganti R-nya dengan 10. Jadi 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm. Hasilnya adalah 1000 cm kubik. Jadi, volume kubus yang Dita buat adalah 1000 cm kubik. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Kotak kubus besar rusuknya 4 meter, diisi kubus kecil dengan panjang rusuk 2 cm. Berapa kubus kecil yang dapat diisikan ke dalam kubus besar? Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah R kubus besar, yaitu 4 meter. Lalu diketahui juga R kubus kecil 2 cm. Yang ditanya adalah jumlah kubus kecil yang dapat diisikan ke kubus besar. Cara mengerjakannya adalah kita hitung dulu berapa volume kubus besar, lalu berapa volume kubus kecil. Volume kubus besar sama dengan R dikali R dikali R. R-nya kita ganti 4 meter, berarti 4 meter dikali 4 meter dikali 4 meter, sama dengan 64 meter kubik. Lalu, karena satuannya masih meter, sedangkan kubus kecilnya adalah sentimeter, kita perlu mengubah dari meter kubik ini menjadi sentimeter. Ingat, dari meter kubik ke sentimeter kubik itu turun 2. Lalu, karena di sini ada pangkat 3, artinya setiap satu kali turun, kita kali dengan 1000. Jadi kalau turun 2, artinya kita kali dengan 1 juta. 64 meter kubik kali 1 juta sama dengan 64 juta cm kubik. Ini adalah volume kubus besar. Lalu sekarang kita hitung volume kubus kecil. Kita masukkan ke rumusnya. Tadi R-nya ada 2 cm, berarti 2 cm dikali 2 cm dikali 2 cm, sama dengan 8 cm. Untuk mengetahui berapa banyak kubus kecil yang dapat diisikan ke kubus besar, adalah kita membagi volume kubus besar ini dengan volume kubus kecil. Tadi volume kubus besarnya adalah 64 juta cm kubik, dibagi dengan volume kubus kecilnya adalah 8 cm kubik. Hasilnya adalah 8 juta buah. Jadi, ada 8 juta buah kubus kecil yang dapat dimasukkan atau diisikan ke dalam kubus besar tersebut. Oke, karena kalian sudah selesai mempelajari beberapa contoh soal, sekarang waktunya untuk latihan. Di sini ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan di buku tulis dengan menggunakan cara. Berikut ketentuannya. 1. Kerjakan tugasnya di buku tulis.
2. Soal tidak perlu ditulis, tetapi kalian harus menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab. Rumus dan satuan jangan lupa ditulis, lalu setelah selesai, foto tugas kalian dan kirimkan fotonya ke wali kelas. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakannya dengan teliti. Kalau masih ada yang bingung, kalian boleh minta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian. Tetap semangat belajarnya di rumah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.